Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ira Kusumawati. Di sini saya akan berbagi sedikit ilmu mengenai virus corona, dampak dari adanya virus corona terhadap sosial ekonomi, dan metode penyuluhan sosial terhadap dampak tersebut. Virus corona atau Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau SARS-CoV-2 adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut dengan COVID-19. Virus ini bisa menyerang siapa saja, baik itu bayi, anak-anak, orang dewasa, lansia, ibu hamil, maupun ibu menyusui. Infeksi dari virus ini disebut dengan COVID-19 dan pertama kali ditemukan di kota Wuhan, China pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan cepat dan telah menyebar ke wilayah lain di China dan ke beberapa negara termasuk Indonesia. Coronavirus adalah kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem pernapasan. Lalu, apa saja gejala virus corona? Infeksi virus corona atau COVID-19 bisa menyebabkan penderitanya mengalami gejala flu, seperti demam, pilek, batuk, sakit tenggorokan, dan sakit kepala, atau gejala penyakit infeksi pernapasan berat, seperti demam tinggi, batuk berdahak bahkan berdarah, sesak napas, dan nyeri dada. Menurut penelitian, gejala COVID-19 muncul dalam waktu 2 hari sampai 2 minggu setelah terpapar virus corona. Lalu, apakah virus corona ini berdampak besar pada kehidupan manusia? Dampak dari virus corona ini sangat banyak, seperti pada pendidikan, agama, ekonomi, dan yang paling jelas yaitu kesehatan, baik itu fisik maupun psikisnya. Di sini saya akan membahas salah satu dampak dari adanya virus corona ini, yaitu masalah ekonomi. Dampak wabah COVID-19 kepada perekonomian dunia juga sangat dahsyat. Pada triwulan pertama 2020 ini, pertumbuhan ekonomi di sejumlah negara mitra dagang Indonesia tumbuh negatif, seperti Singapura dengan minus 2,2, Hong Kong minus 8,9, Uni Eropa minus 2,7, dan China mengalami penurunan sampai minus 6,8. Kita bisa melihat hanya dalam beberapa bulan sejak kemunculannya pada Januari lalu, pandemi COVID-19 telah menimbulkan dampak yang sangat serius pada hampir seluruh aspek kehidupan manusia di muka bumi ini, terutama di sektor ekonomi, yang banyak menimbulkan masalah kemiskinan semakin tinggi. Dampak terbesarnya adalah mengganggu proses produksi, distribusi, dan konsumsi, akibat tingkat dan skema penularan virus yang menyerang aspek paling fundamental dari seluruh aktivitas kita, yaitu interaksi fisik antar manusia, sehingga memaksa kita menerapkan kebijakan sosial atau physical distancing. Sebagai instrumen utama penggerak aktivitas ekonomi, tentu ini akan sangat berdampak. Meskipun ekonomi kita sudah mulai bergerak ke arah digital, namun tren ini tidak cukup kuat untuk menjadi alternatif solusi atas dampak masif dan luar biasa pandemi COVID-19 ini. Dunia atau pelaku usaha baik skala besar maupun menengah kini sudah mulai kelimpungan. Proses input dan output ekonomi macet. Banyak perusahaan menutup usaha dan pabriknya akibat transaksi perdagangan mengalami penurunan akibat kurangnya pembeli serta terbatasnya ekspor sehingga mengalami penurunan omset. Kemudian pemberhentian hak kerja atau PHK terjadi di mana-mana, baik buruh pabrik, karyawan hotel, usaha angkutan, transportasi, tempat-tempat pariwisata, dan banyak sektor jasa lainnya. Masyarakat kecil, pelaku usaha mikro, sektor real, hingga petani, pedagang, nelayan, dan buruh yang mengandalkan pendapatan harian bahkan mengalami dampak yang lebih parah, hingga kondisi rentan pangan dan ancaman kelaparan. Sampai sejauh ini, kita belum bisa memastikan kapan COVID-19 ini akan berakhir. Yang jelas, kondisi ini akan mengakibatkan aktivitas ekonomi perdagangan, baik tingkat lokal, regional, dan internasional akan mengalami ketidakpastian, bahkan sampai pada ancaman berhenti total. Lalu, apa peranan penyuluh sosial dalam masalah ini?
Peranan penyuluh sosial di sini sangat penting dan sangat dibutuhkan. Dengan banyaknya para pegawai yang di PHK, maka akan meningkatkan masalah pengangguran di Indonesia semakin bertambah banyak. Peranan penyuluh sosial di sini yaitu bagaimana agar para pegawai yang terkena PHK itu tidak mengalami pengangguran dan tetap memiliki pekerjaan juga penghasilan yang dapat mencukupi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Di sini saya akan menggunakan metode partisipatif dan metode pemberdayaan. Theodorson dalam Merdikanto 1994 mengemukakan bahwa dalam pengertian sehari-hari, partisipatif yaitu keikutsertaan atau keterlibatan yang bukan bersifat pasif, tetapi secara aktif ditunjukkan oleh yang bersangkutan. Oleh karena itu, partisipatif akan lebih tepat diartikan sebagai keikutsertaan seseorang di dalam suatu kelompok sosial untuk mengambil bagian dalam kegiatan masyarakatnya, di luar pekerjaan atau profesinya sendiri. Dan metode pemberdayaan artinya bahwa seorang tenaga penyuluh sosial harus bisa melihat, mengamati potensi, sumber, dan daya yang dimiliki masyarakat, sehingga penyuluh sosial dapat menjadi fasilitator untuk bersama-sama. Masyarakat dapat mendayagunakan potensi dan sumber yang dimiliki untuk penanggulangan masalah bersama yang dihadapi, guna terwujudnya kesejahteraan bersama. Jika dalam suatu daerah ada banyak pegawai yang terkena PHK dan para pedagang yang mengalami kemerosotan ekonomi, maka sebagai penyuluh sosial harus bisa mengatasi masalah tersebut. Dengan menggunakan metode partisipatif, saya akan mendata ada berapa banyak para pegawai yang terkena PHK dan juga ada berapa banyak para pedagang yang mengalami kemerosotan ekonomi. Setelah mendata, saya akan mengumpulkan para pejabat daerah setempat seperti ketua RT, RW, dan PKK ke dalam satu grup chat. Karena dalam keadaan yang sekarang ini akan sangat berbahaya apabila mengumpulkan orang banyak dalam suatu tempat. Lalu setelah itu, saya akan memberikan arahan kepada petinggi daerah tersebut untuk mengumpulkan para pegawai dan pedagang yang berkaitan ke dalam satu grup chat. Jika telah terkumpul dalam satu grup chat, otomatis mereka akan ikut berpartisipasi ke dalam kegiatan yang akan dilaksanakan. Kemudian setelah itu, saya akan mendata keterampilan apa yang dimiliki oleh para pegawai dan pedagang yang bersangkutan tersebut. Akan ada banyak keterampilan yang mereka miliki, seperti memasak, membuat kerajinan, menjadi teknisi, dan yang lainnya. Bakat atau keterampilan yang mereka miliki itu akan sangat berguna. Mereka juga bisa memiliki pekerjaan dan penghasilan kembali dengan bakat yang mereka miliki tersebut. Mereka bisa memproduksi suatu makanan, kerajinan, dan yang lainnya, dan menjualnya ke pasar yang lebih luas dengan menggunakan media sosial. PKK di sini dapat membantu dalam proses produksi para pegawai dan pedagang, lalu memberikan pelatihan bagaimana sebaiknya proses produksi tersebut. Lalu, para pegawai dan pedagang yang bersangkutan tersebut, apabila memiliki keterampilan dalam bidang teknisi, maka bisa membantu dalam proses penjualan menggunakan media sosial. Selain itu juga, mereka yang memiliki keterampilan sebagai teknisi bisa membuka jasa servis alat-alat elektronik yang memiliki kerusakan. Itu juga akan menjadi sebuah peluang usaha. Peran penyuluh sosial di sini yaitu sebagai fasilitator, pendukung, juga sebagai konselor yang memberi konsultasi terhadap masyarakat. Oke, mungkin sekian yang dapat saya bagi dengan teman-teman. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan salah-salah kata. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.